Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang konsep gaya dan hukum gerak Newton. Kembali lagi bersama Bapak di Muhtar Project Belajar Sains. Dan jangan lupa untuk di subscribe, like, and share untuk kelanjutan dari channel YouTube ini. Baik, perhatikan gambar. Yang pertama adalah ketika seorang ingin memaku dengan menggunakan palu. Yang kedua adalah dia bersepeda. Yang ketiga adalah dia membuka pintu. Keempat adalah mendorong meja. Ini ada satu kata yaitu dia mendorong. Ya. Kemudian kita lihat lagi ada menarik laci, mungkin menutup pintu dengan cara menarik dan mengambil air dari sumur. Ini ada satu kata yang sama yaitu menarik. Sehingga kita buat persamaan dari gaya adalah dorongan atau tarikan pada satu benda yang menghasilkan interaksi di antara satu benda dengan benda lainnya. Jika gaya diberikan pada benda, maka benda tersebut akan mengalami perubahan. Seperti yang pertama, perubahan bentuk. Itu dari plastisin kita bisa buat jadi kupu-kupu. Yang kedua adalah arah dan kecepatan. Perhatikan gambar dari softball, olahraga softball, di mana pitcher ini melemparkan bola dan oleh pemukul dipukul bolanya sehingga bisa mengubah arah dan kecepatan. Jenis-jenis gaya yang pertama adalah gaya sentuh. Sini ada gambar orang sedang mengangkat kardus. Yang kedua ini termasuk gaya otot. Ini juga sedang menarik pegas. Ya, ini termasuk gaya otot. Dan ketiga adalah ini gaya gesek. Ketika ada arah dorong ke kiri dan sebenarnya ada pergesekan gaya antara lantai dan meja. Yang kedua, gaya tak sentuh. Di sini ada gaya magnet dan gaya gravitasi. Hukum Newton yang pertama. Bisa diperhatikan dulu video ini yaitu tentang hukum Newton pertama tentang gerak. Perhatikan gambar di mana ada seorang pemain bola menendang bola. Perhatikan bagaimana alur dari gerak bola. Dia akan meluncur terus-menerus sampai akhirnya dia berhenti. Baik, ini ada sebuah mobil, di dalamnya ada sebuah penumpang yang semula sedang berhenti. Untuk kemudian secara tiba-tiba dia melaju, mengakibatkan penumpang mendadak bergerak ke belakang. Inilah yang kita sebut dengan inersia dari keadaan benda yang diam. Perhatikan lagi perubahan gerak dari tubuh yang semula diam, lalu mendadak mobil bergerak ke depan, dan badan penumpang akan mempertahankan posisi semula dengan menggerakkan dia badannya ke belakang. Ini termasuk bola yang arah lurus seperti ini, termasuk momen inersia. Penumpang yang di dalam mobil yang sedang bergerak tiba-tiba berhenti, maka coba perhatikan, ketika dia berhenti, mobil berhenti, penumpang akan tiba-tiba menggerakkan badannya ke depan. Ini termasuk inersia dari benda yang bergerak. Perhatikan gambarnya, ini arah dari gerak bis yang ke depan. Kemudian tiba-tiba dia mengerem, maka penumpang akan mempertahankan posisi awalnya dengan menggerakkan badannya ke depan. Inilah termasuk momen
hukum inersia. Yaitu tentang hukum Newton yang pertama, yang dengan sebutan hukum inersia. Berlaku untuk benda yang bergerak, dia bergerak dengan kelajuan tetap. Nah, di sini ada keseimbangan gaya, baik dari depan maupun dari belakang, dia bergerak dengan kecepatan tetap. Ini termasuk hukum inersia dari benda yang bergerak dengan kelajuan tetap. Hukum Newton pertama yaitu dengan sebutan hukum kelembaman atau inersia, yang berbunyi setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya. Hukum ini menyatakan bahwa jika resultan gaya atau jumlah vektor gaya yang bekerja pada benda bernilai 0, maka kecepatan benda tersebut konstan atau tidak ada percepatan. Secara matematis ditulis seperti ini, sigma F sama dengan 0. Artinya, pertama, benda dalam keadaan diam akan tetap diam kecuali ada resultan gaya yang tidak 0 bekerja padanya. Ini dengan sebutan inersia pada benda yang diam. Yang kedua, benda yang sedang bergerak dengan kecepatan tetap tidak akan berubah kecepatannya kecuali ada resultan gaya yang tidak 0 bekerja padanya. Ini termasuk inersia pada benda bergerak. Contoh, penerapan hukum Newton pertama yaitu ketika kendaraan sedang berhenti tiba-tiba bergerak, secara otomatis penumpang di dalamnya akan terdorong ke belakang. Kedua, ketika kendaraan yang sedang bergerak kemudian berhenti secara tiba-tiba, maka penumpang yang ada akan terdorong ke belakang. Hukum Newton 2. Nah, ini berkaitan dengan percepatan benda yang dialami karena adanya resultan gaya dari luar yang bekerja pada benda. Perhatikan gambar. Sini ada benda massa 2 kg ditarik oleh gaya 100 Newton. Benda kedua masanya 2 kg ditarik dengan gaya yang 200 Newton. Artinya masanya sama, tapi gaya yang menariknya berbeda. Apa yang terjadi ketika balok ditarik dengan sejumlah gaya, di mana gaya pada balok 2 lebih besar dari gaya balok pertama, maka akan menghasilkan percepatan di mana balok kedua lebih besar daripada percepatan balok pertama. Artinya adalah nilai percepatan yang dihasilkan sebanding dengan nilai gaya yang menariknya. Pada gambar kedua di mana sebuah gaya 100 Newton mendorong benda bermassa 20 kg. Adapun benda kedua gayanya sama 100 Newton tapi bebannya ditambah 5 kg menjadi 25 kg. Apa yang terjadi ketika balok didorong dengan sejumlah gaya yang sama besar pada balok 1 dan 2? Namun massa balok 2 lebih besar daripada massa balok pertama, menghasilkan percepatan balok 1 lebih besar daripada percepatan balok 2. Artinya, percepatan yang dihasilkan berbanding terbalik dengan besar massa. Dari rumus ini sehingga didapatkan bahwa percepatan adalah jumlah gaya dibagi massa. Dari rumus ini berubah menjadi sigma F sama dengan M kali A. Inilah yang biasa kita kenal dengan hukum Newton. Ya, penerapannya ada pada hukum Newton 2. Pertama adalah untuk motor yang melaju kencang pada lintasan motor GP misalkan, atau kuda yang sedang berlari kencang di arena balap kuda. Hukum Newton ketiga. Ya. Pernahkah kamu mencubit hidung kamu? Semakin keras kamu mencubit, maka semakin sakit yang dirasakan. Ini sebenarnya adalah sama halnya dengan persamaan ini. Jumlah F aksi sama dengan minus jumlah F reaksi. Artinya ketika mencubit hidung ini adalah F aksi. Rasa sakit itu adalah F reaksi yang arahnya selalu berlawanan. Dan bunyi dari hukum Newton 3 adalah ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua tersebut memberikan gaya yang sama besar, tetapi berlawanan arah terhadap benda pertama. Ya, ini ada gambar. Kalau ketika saling mendorong, maka dia mendorong ke depan, tapi dia akan terdorong ke belakang badannya masing-masing. Hukum Newton 3, ya ini dia. Perhatikan video berikut. Setiap aksi, ya baik, ini ada bola yang jatuh.
di atas meja, maka ada gaya yang bekerja pada meja. Dan ada gaya juga yang bekerja terhadap objek dari meja terhadap bola. Gaya pada meja dan gaya pada objek. Ini titik pertemuannya di antara dua gaya tadi. Adapun gaya pada tabel meja sebagai gaya aksi. Gaya pada objek dikatakan sebagai gaya reaksi yang arahnya berlawanan. Hukum Newton ketiga berlaku tentang gerak, yaitu setiap aksi memiliki reaksi yang nilainya sama dan memiliki arah yang berlawanan. Every action has an equal and opposite reaction. Ketika dua objek berinteraksi, maka ada gaya yang terjadi satu sama lain. Ya, seperti ini gambarnya, gaya yang antara meja, bola terhadap meja, meja terhadap bola. Yang arahnya selalu berlawanan. F aksi sama dengan minus F reaksi. Ya, ini gambar katak yang mendorong kakinya ke belakang akan menghasilkan badannya terdorong ke depan. Inilah adalah F aksi dan ini F reaksi. Berikutnya adalah burung yang mengepakkan sayapnya ke bawah. Arahnya akan menyebabkan dia badannya ke atas untuk bisa terbang. Ini perhatikan lagi arah panahnya, di mana burung mengepakkan sayapnya ke bawah sebagai F aksi dan badannya akan terangkat ke atas sebagai F reaksi yang arahnya berlawanan. Ya, ini sesuai dengan hukum Newton 3. Every action has an equal and opposite reaction. Ya, ini ada sebuah senjata mengeluarkan isinya, maka gaya yang dihasilkan pun berlawanan antara peluru yang keluar dan senjata yang arahnya ke belakang. Ya, ini arah dari peluru, dan ini adalah arah dari senjata yang cenderung ke belakang. Ya. Adapun percepatannya memang yang dihasilkan berbeda antara percepatan peluru dengan percepatan senjata. Ya, tapi dia punya aksi dan nilai reaksinya sama. Gaya antara senjata dengan peluru dengan senjata dan gaya antara peluru dengan senjata. Baik. Ini adalah ketika seorang melompat dari perahu menuju ke pinggir. Ketika dia mendorongkan kakinya ke belakang, maka badannya akan terhentak ke depan. Ini juga termasuk hukum Newton 3. F aksi sama dengan minus F reaksi. Contoh penerapan hukum Newton 3, pertama adalah perenang mengayuh tangan ke belakang dan badannya terdorong ke depan. Yang kedua, burung mengepakkan sayapnya hingga mengangkat badannya ke atas terbang. Ya, ini ada gambarnya. Baik, ini ada soal, semoga bisa diselesaikan oleh kalian. Kalian diminta menyelesaikan soal ini untuk kemudian menggambarkan arah aksi dan F aksi dan arah F reaksi. Contoh, ketika tangan menghantam tembok, maka tembok pun menghantam tangan dengan arah yang berbeda. Ini pun sama, ketika ada orang menyundul bola, maka dia memberikan gaya kepada bola dan sebaliknya. Bola pun akan memberikan gaya kepada kepala. Kaki, ya jadi tinggal dibuat arahnya seperti ini ya. Kaki perenang mendorong ke dinding, maka ini sebagai F aksi. F reaksinya mana? Ketika badan perenang akan terdorong ke sebelah kiri, ya. Jadi ada gaya yang diberikan dinding terhadap perenang. Ini tongkat pemukul menghantam bola sebagai F aksi, maka bola pun akan memberikan gaya terhadap tongkat. Atlet angkat besi, mengangkat barbel, ya diangkat ke atas. Maka sebenarnya tidak, dia tangannya memberikan gaya, tapi barbel pun memberikan gaya terhadap tangan. Tangan menekan hidung, berarti ketika memberikan gaya terhadap hidung, maka hidung pun akan memberikan gaya terhadap